ibadah sekolah minggu kita. Kakak dan abang berharap semua adik-adik dan keluarga dalam kondisi sehat, semangat, dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Iya, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya siapkan hati pikiran kita untuk berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Halo adik-adik, penuh sukacita kita mengawali ibadah kita di minggu ini walaupun masih di rumah ya. Kita angkat pujian pertama kita bertemu dalam kasih-Nya. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu dengan versi buku ND Sekolah Minggu. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan dan kasih setiamu Bapa yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang telah Engkau beri kepada kami. Bapa yang baik, kami manusia yang berdosa, lewat perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami, yang mendukakan hati teman-teman kami, orang tua kami, terlebih lagi hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam hati kami, memimpin kami agar kami senantiasa bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Inilah kami Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau berbuat baik seperti rajin berdoa, membaca firman, dan menolong orang tua, termasuk mencari kerajaan Allah. Seperti lagu kita ini, Lului Hamu Harajauni Debata. Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Haleluya.
saatnya kita ayat hafalan. Tapi sebelum kita membacakan ayat hafalan untuk minggu ini, yuk kita lihat dulu teman-teman kita yang mewakili dari Prateka, TK, Horong 2, Horong 3, dan Horong 4. Abdi mau ayat hafalan. Mazmur 103 ayat 1a. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, amin. Paneci memberkati jalan jalan. Dadah. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Salam satu. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Nikola. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 105 ayat 2. Saya akan membacakannya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Hai, ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 105 ayat 2. Saya akan membacakannya ya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Terima kasih, salam sehati, dadah. Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, itu dia teman-teman kita yang mewakili dari horong masing-masing. Sekarang yuk kita bacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Untuk Prateka, Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Untuk TK, Amos 5 ayat 15a. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Untuk kelas besar, Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan, di video, lalu di-share di grup horong masing-masing. Ingat, berpakaian yang rapi ya. Kakak tunggu. Shalom. Adik-adik, pasti semua tahu Allah di surga melihat apa yang kita perbuat. Seperti pujian kita kali ini, hati-hati gunakan tanganmu, Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Dan buat orang tua kami, mari kita membantu anak-anak kita membuka Alkitabnya. Yang menjadi khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Amos pasal 5 yang dimulai dari ayat 14 hingga ayat 15. Ayo, kitab Amos perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, Amos itu di perjanjian lama. Amos 5 ayat 14 hingga ayat 15. Inang akan membacakannya. Mari kita mengikutinya. Beginilah firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita diajari dua sikap. Yang pertama, sikap mencari yang baik atau mencintai yang baik. Kira-kira apa yang dikatakan baik? Tentu yang baik adalah sesuatu yang diperkenalkan, yang disukai Tuhan dari tingkah laku, perbuatan dan perkataan dari mulut manusia. Sama seperti yang dilakukan oleh Amos di tengah-tengah pelayanannya, bahwa dia menyenangkan hati Tuhan. Amos menyebutkan sikap membela orang-orang yang terpinggirkan. Amos menunjukkan pada penegak keadilan dalam kehidupan bangsa Israel. Tentu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Amos menjadi perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat perbuatan baik yang manakah yang Tuhan sukai dari setiap hidup anak-anak kami? Tentu yang pertama, rajin beribadah, berdoa dan memuji nama Tuhan Allah.
Di sini kita diajarkan supaya kita selalu rajin. Tidak boleh bermain-main. Bagaimana di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan yang baik yang membuat hati Tuhan bersukacita melihat kita. Yang kedua dikatakan, hormatilah orang tuamu. Adik-adik, tentu masih ingat kan apa yang dikatakan di dalam titah kelima? Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 100 buat anak-anak kami. Nah, kita juga harus menghormati orang tua kita, menghormati kakak abang kita, menghormati yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga dikatakan rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, dan tetap memberikan perilaku perbuatan yang baik sama seperti yang diperbuat oleh Amos kepada bangsa Israel. Yang berikutnya adik-adik bisa kita katakan di sini, perbuatan yang baik di hadapan Allah. Tentu kita ini harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sifat yang kedua yang mau kita lihat yakni mencintai firman Tuhan. Nah, sikap yang kedua yang kita pelajari hari ini tentang bencilah kejahatan. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, membenci kejahatan bukan hanya menjauhi, tidak melakukan kejahatan, melainkan melawannya agar tidak bercokol lagi dalam kehidupan manusia. Tentu adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita sudah diarahkan supaya kita mencintai yang baik. Kita benar-benar menghidupi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu kejahatan harus kita lawan. Tentu kejahatan harus kita buang dari hidup kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam nats kita pada hari ini. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kalau dikatakan berbuat jahat, mungkin kita juga pernah melakukannya ya. Mungkin kita pernah membuli teman kita, mungkin kita pernah mengganggu kawan kita, bahkan kita pernah mungkin melawan orang tua kita, melawan kakak abang kita, dan banyak sekali. Itu adalah perbuatan yang Tuhan tidak senang dari kita. Oleh karena itu, kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Berbuat baiklah, tinggalkanlah yang jahat. Karena Tuhan telah menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat cuplikan video ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends.
Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik kita sudah tahu kan bagaimana tadi si Chandra adalah anak-anak yang dalam hidupnya berperilaku jahat. Dia tidak menghormati orang tuanya. Dia melawan orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya selalu dia jawab, ya, namun tidak dikerjakan. Dia lebih asik main HP. Dia lebih asik bermain game daripada belajar. Nah, marilah kita belajar supaya kita menunjukkan karakter yang benar-benar mencintai kebaikan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengikuti kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Horas, adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inang Bibelfro kita tadi. Intinya adalah supaya kita semua mau bersedia melakukan segala kebaikan di dalam hidup kita. Baik, sekarang Amang Pendeta akan menyampaikan aktivitas yang akan kita kerjakan untuk minggu depan. Untuk horong 1, adik-adik diminta supaya mempraktekkan cara meminta maaf kepada orang tua. Kenapa kita harus mengerjakan ini? Karena kadang-kadang kita sering melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita harus mampu dan mau untuk meminta maaf. Itu untuk kelas pra-TK. Untuk kelas TK-nya mempraktekkan cara meminta maaf kepada orang tua, abang, adik, kakak, dan semua anggota keluarga yang ada di rumah kita. Untuk horong 2, adik-adik diminta untuk menceritakan kisah Raja Salomo yang mengadili 2 orang ibu yang memperebutkan anak.
Nah, ini perlu bagi adik-adik untuk dikerjakan supaya kita mendalami bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk horong 3, adik-adik diminta untuk mempraktekkan 3 contoh sikap adil di rumah. Dan untuk horong 4, adik-adik diminta untuk berkhotbah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 8 dalam durasi 4 menit dalam bentuk video. Nah, adik-adik, demikian aktivitas yang akan kita kerjakan untuk minggu depan. Tetap semangat mengerjakannya, tentu dengan hati yang bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Nah, adik-adik, kita sudah mengikuti kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Jangan lupa, mari dengan semangat, sukacita mengerjakannya di rumah kita masing-masing. Dengan mengerjakan kreativitas, itu juga adalah yang mencintai perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Engkaulah yang menguatkan kami, yang mengajari kami, supaya kami tetap mencari yang baik, melakukan yang Tuhan sukai dari kami. Biarlah kiranya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami senantiasa mencari Engkau melalui perbuatan baik dalam tingkah laku kami, dalam kata-kata kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari perbuatan yang jahat. Bapa yang baik, Engkaulah yang memberkati anak-anak kami. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka. Ketika mereka sakit, Tuhanlah yang melawat mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan umur yang panjang bagi mereka, supaya mereka Tuhan semakin mampu mengajari, mendidik anak-anak yang telah Kau titipkan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami ini adalah manusia yang lemah. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dunia ini ada 2 sifat, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Seperti lagu kita ini, di dalam dunia ada 2 jalan. Laskar Kristus, Yes, 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 it's the best. Adik-adik, saatnya kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan dan sukacita mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing karena COVID-19 masih mewabah di negeri kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik kami yang mungkin sakit dalam 1 minggu ini. Kiranya ya Tuhan, jamah anak-Mu ya Tuhan, berikan kesembuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang ulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, di mana minggu depan anak-anak-Mu akan memasuki tahun ajaran baru. Ya Tuhan, meskipun mereka tidak dapat ke sekolah, hanya belajar di rumah, kiranya Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya mereka mengerti dan memahami pelajaran mereka. Dan semoga orang tua diberikan kesabaran untuk dapat mengajarin anak-anak mereka di rumah. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat para hamba-Mu, kiranya Tuhan berikan kesehatan sehingga mereka dapat melayani umat-Mu dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, semoga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan bijaksana, semoga terwujud keadilan di negeri kami ini. Tuhan Yesus, berkatilah negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih suka cita kan? Masih. Abang dan kakak mengajak kita semua menggunakan anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti pujian kita kali ini, tanganku kerja buat Tuhan. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Hai adik-adik, saatnya kita menyaksikan aktivitas yang sudah dikerjakan oleh adik-adik semuanya. Yang dipilih untuk tampil untuk minggu ini dari kelas Prateka adalah Anora Orlin Siagian dari week 8. Saya kakak sekarang, aku nyanyi di sini senang, di sana senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di kerja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan yang baik, pinggul digoyang-goyang, kakimu bertempur, puji Tuhan. Tangan diambil-ambil, pinggul digoyang-goyang, kakimu puji Tuhan. Ya. Dari kelas TK yang dipilih adalah Nela Ina Pakpahan dari week 11. Hai teman-teman, kreativitas minggu ini bernyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Dari horong 2 yang dipilih adalah Dani Tampu Bolon dari week 16. Shalom, kreativitas minggu ini kita akan membuat puisi-puisi saya berjudul Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Dengarkan ya. Matahari bersinar, burung berkicau, bunga-bunga bermekaran. Aku tahu bahwa Engkau adalah pencipta itu semua. Jika aku sakit, Engkau menyembuhkanku. Ku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menolong, yang mengasihi, yang melindungi, dan mencintai. Aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan untuk horong 3 dan 4 yang dipilih tampil minggu ini adalah kalian semuanya. Selamat buat adik-adik dan mari kita menyaksikan nyanyian virtual pujian dari anak sekolah minggu berikut ini. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Yuk kita persembahkan yang terbaik yang kita miliki, karena kita bangga punya Allah seperti Dia. Laskar Kristus, Yes, 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 is the best. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin lebih dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa
bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik kami, tetaplah bersukacita di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat ini dan seterusnya. Salam sehati. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan